Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarna. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Studi Korosi pada Baja Galvanis setelah diekspos di perairan Sungai Cidahu, Sukabumi. Korosi dan perbaikan korosi adalah masalah yang besar. Meskipun korosi adalah fenomena alam dan tidak dapat dihindari sepenuhnya atau dihilangkan, namun sistem perlindungan korosi yang tepat dapat secara drastis menurunkan biaya perbaikan korosi itu sendiri. Salah satunya penggunaan baja galvanis yang mampu mengurangi biaya dan perawatan selama lebih dari 100 tahun. Baja galvanis telah digunakan secara luas untuk komponen struktur di berbagai industri, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Baja galvanis telah lebih tahan terhadap korosi daripada besi atau baja. Sama seperti dengan baja, zinc terkorosi ketika kontrak dengan lingkungan. Namun lalu korosi zinc 1/10 sampai 1/30 dari laju korosi baja tergantung dari lingkungan atmosfer. Baja galvanis bervariasi dari lingkungan ke lingkungan. Baja galvanis banyak digunakan karena memiliki dua fungsi sifat pelindung. Sebagai lapisan proteksi, galvanis menyediakan lapisan zinc yang tangguh dan terikat secara metalurgi sepenuhnya menutupi permukaan baja dan melindungi baja dari serangan korosif lingkungan. Selain itu juga terjadi anoda akibat dari zinc yang melindungi baja sehingga kerusakan atau discontinuities minim terjadi. Perkiraan masa pakai atau lifetime pelapisan penting untuk perencanaan penganggaran dan pemeliharaan yang diperlukan. Pengukuran tingkat aktual konsumsi lapisan grafis selama beberapa tahun pertama sering memberikan data yang baik untuk memproyeksi sisa masa pakai hingga pemeliharaan selanjutnya. Tujuan penulisan tugas ini sendiri tidak lain untuk memenuhi tugas besar 2 serta menambah ilmu pengetahuan saya pribadi mengenai tingkat kerusakan baja galvanis dalam air sungai yang mempelajari kolerasi parameter kualitas air terhadap laju korosi baja galvanis tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2017 di perairan Sungai Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi pengujian spesimen secara geografis berada di sekitar 1,2 km dari pinggir pantai Laut Selatan wilayah Sukabumi seperti pada peta digambar di bawah ini. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja galvanis yang diperoleh pasaran komposisi kimia baja disajikan pada tabel 1 lapisan baja galvanis sebesar 50 ohm. Spesimen preparasi spesimen plat baja galvanis dipotong dengan ukuran 150 x 80 x 2 mm dan diberikan kode sebelum dan sesudah diekspos. Spesimen dibersihkan sesuai dengan standar ASTM G-1 tahun 99. Setelah dibersihkan, spesimen ditimbang menggunakan timbangan analitik dan disimpan dalam desikator. Pemasangan spesimen menggunakan rak uji seperti gambar pada gambar tersebut. Pada metode penelitian yang pertama melakukan analisa kehilangan berat. Analisa kehilangan berat dilakukan dengan menimbang spesimen sesudah dan sebelum diekspos. Metode untuk menentukan kerusakan spesimen berdasarkan kehilangan berat mengikuti persamaan. Kehilangan berat sama dengan W0 minus W1 per A, dengan W0 adalah berat awal dan W1 adalah berat akhir dan A luas area. Yang kedua, analisa parameter air. Parameter kualitas air sungai seperti oksigen terlarut, salinitas, konduktivitas, suhu, dan total pendatan terlarut atau TDS dan pH. Diukur menggunakan alat portable meter multi-H. Kedasaran dan alkalinitas air diukur dengan metode irasi.
Pengukuran kualitas air dilakukan pada awal pemasangan dan setiap pengambilan sampel uji. Yang ketiga, analisa produk korosi. Metaforologi lapisan produk korosi yang terbentuk pada permukaan spesimen diamati dengan menggunakan scanning elektron mikroskop yang dilengkapi dengan energi dispersif spesimeter. Jarak kerja 10 mm dengan tegangan akselerasi 20 HP. Senyawa kimiawi dari produk korosi dianalisa menggunakan diafragmometer sinar X. Dari hasil dan pembahasan, indeks kejenuhan air atau Langmuir Saturation Index LSI adalah ukuran stabilitas air sehubungan dengan pembentukan deposit atau korosi. Ketika nilai LSI positif, maka air cenderung membentuk deposit, dan ketika nilai LSI negatif, maka cenderung korosif. Kecenderungan indeks kejernihan air dihitung dari data dan pengukuran air dari hasil pengujian kesadahan kalsium dan alkalitas total masing-masing. Di sini hasil indeks LSI bernilai negatif sehingga menunjukkan kecenderungan air sungai membentuk korosif. Bisa dilihat di sini untuk perhitungannya. Pengaruh parameter air yang pertama ada salinitas, kadar garam adalah banyaknya garam zat-zat terlarut dalam 1000 garam air. Ion klorida dan juga konduktivitas dalam air dapat menyebabkan logam menjadi sangat korosif. Semakin besar kadar garam, maka semakin besar klorida dan konduktivitas yang terkandung sehingga mempercepat laju korosi. Adanya klorida yang mempercepat laju korosi sehingga spesimen yang diekspos pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi akan degradasi dan terkorosi lebih besar. Air sungai Cidahu sebesar 0,33% maksud saya dari hasil pengujian selama 27 hari dan 76 hari pada air sungai dapat dilihat bahwa faktor salinitas relatif tidak berpengaruh karena kandungan CI dari di bawah 1000 ppm. Dari hasil pengukuran salinitas mengatakan bahwa air sungai Cidahu termasuk ke dalam kategori air segar karena kandungan klorin di bawah 1000 ppm berdasarkan Roberts 2008. Yang kedua, ada pH tingkat keasaman. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa pH atau keasaman lingkungan sungai Cidahu relatif sama selama ekspos, yakni sekitar 6,8 sampai 7,61. Hasil laju korosi baja galvanis tidak tergantung pada pH karena air di lingkungan sungai Cidahu memiliki nilai pH netral. TDS atau total dissolved solid merupakan jumlah partikel larutan dalam air sungai yang dapat dibilang sebagai tingkat kekeruhan air. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, diketahui bahwa TDS air sungai Cidahu awalnya sebesar 332 mg/L. Hasil pengukuran TDS air sungai Cidahu pada 27 hari dan 76 hari masing-masing sebesar 500 mg/L dan 28 mg/L. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai laju korosi menjadi besar pada air yang mempunyai TDS lebih tinggi. Produk korosi spesimen diekspos selama 76 hari di lingkungan air Cidahu Sukabumi. Perbedaan ketinggian permukaan terlihat pada kedua spesimen yang diekspos pada permukaan air dengan spesimen yang hampir seragam. Terlihat lapisan galvanis pada spesimen yang diekspos di
kedalaman 1 meter lebih tipis dibandingkan spesimen di atas permukaan air sungai. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kerusakan permukaan baja galvanis pada kedalaman 1 meter lebih besar dibandingkan dengan kerusakan permukaan baja galvanis pada permukaan air. Hasil analisa IDS permukaan spesimen baja galvanis setelah diekspos selama 76 hari. Produk korosi mengandung unsur zinc, besi, oksigen, karbon, dan natrium. Hasil ini memperkuat bahwa senyawa yang terbentuk pada produk korosi didominasi oleh senyawa zinc sebagai hasil analisa ekstraksi sinar X. Kesimpulannya sendiri, kerusakan pada baja galvanis pada daerah lingkungan air tawar dipengaruhi oleh waktu dan kedalaman diekspos. Kerusakan baja galvanis di dalam 1 meter lebih besar daripada di permukaan air sungai. Hasil kehilangan berat baja galvanis diperoleh sebesar 7,83 mg per cm pada kedalaman 1 meter dan 1,37 mg per cm di posisi permukaan air sungai setelah waktu diekspos 76 hari. Peningkatan kerusakan dari baja galvanis di kedalaman air terjadi karena tidak terbentuk lapisan produktif akibat tergerus arus sungai. Hasil ini mengidentifikasi bahwa penggunaan baja galvanis tidak cocok di lingkungan kedalaman air. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.